Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasori. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang produksi semen ya. Nah, langsung saja kita mulai. Presentasinya dimulai dari Ara. Kepada Ara kami persilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai sejarah semen. Sejarah semen pada awalnya dikenal di Mesir pada tahun 500 sebelum Masehi pada pembuatan piramida. Bangsa Yunani membuat semen dengan cara mengambil tanah vulkanik atau volcanic tuff yang berasal dari pulau Santrosis yang kemudian dikenal dengan nama Santrosis semen. Kemudian, bangsa Romawi menggunakan semen yang diambil dari material vulkanik yang ada di pegunungan Vesuvius di lembah Naples yang kemudian dikenal dengan nama Pozzuola semen yang diambil dari sebuah nama kota di Italia yaitu kota Pozzuola. Pada tahun 1756, James Melton, seorang sarjana Inggris, berhasil melakukan penyelidikan terhadap batu kapur dengan pengujian ketahanan air. Fichat ditemukan bahwa sifat hidrolis akan bertambah baik jika ditambahkan juga silika atau tanah liat yang mengandung alumina dan silika. Hasilnya dikenal dengan artificial lime twitch kiln. Kemudian pada tahun 1811, James Force mulai membuat semen yang pertama kali dengan menggunakan cara seperti Fichat yang dikenal dengan Force Cement. Pada tahun 1812, prosedur tersebut diperbaiki dengan menggunakan campuran batu kapur yang mengandung tanah liat dan ditambahkan tanah argillaceous yang mengandung 9-40% silika. Semen yang dihasilkan disebut British Cement. Joseph Aspadin yang merupakan orang Inggris pada tahun 1824 mencoba membuat semen dari kalsinasi campuran batu kapur dengan tanah liat yang dihaluskan, digiling, dan dibakar menjadi lelehan dalam tungku, sehingga penguraian batu kapur CaCO3 menjadi batu tohor CaO dan karbon dioksida CO2. Batu kapur tohor CaO bereaksi dengan senyawa-senyawa lain membentuk klinker, kemudian digiling sampai menjadi tepung yang kemudian dikenal dengan nama Portland. Semen berdasarkan SNI. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia nomor 15/2049/2015, semen Portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling teraks atau klinker Portland terutama yang terdiri dari kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lainnya, mineral in component. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trisetia Astuti. Saya Trisha Suti, saya di sini ingin menjelaskan tentang perkembangan semen yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung aja ya. Pada tahun 1957, Indonesia itu pemerintah mendirikan pabrik semen, yaitu yang bernama Semen Gresik, lalu diikuti oleh Semen Tonasa, sehingga pada tahun 1970-an, Indonesia itu memiliki 3 pabrik semen, yaitu diantaranya berada di wilayah Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dengan geliat pembangunan yang semakin cepat, pada akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an, berdirilah industri semen yang dibangun oleh swasta, antara lain Semen Nusantara, Semen Cibinong yang sekarang disebut dengan Semen Holcim, Indosemen, dan Semen Boswa. Konsumsi semen rata-rata per kapita di Indonesia pada tahun 2013 yaitu berkisar 229 kg per tahunnya, dan pada tahun ini juga, tahun 2013 ini, Indonesia berhasil mengekspor semen dan klinker sebanyak 575.000 ton. Dan pada tahun 2016, kapasitas terpasangnya pabrik semen di Indonesia itu meningkat tajam, yang berasal dari ekspansi produsen, extending, dan produsen baru seperti Anhuni, Siam Semen, Juicy. Ini menunjukkan investasi di sektor industri semen tuh menguntungkan gitu. Pada saat ini PT Semen Indonesia Persero itu sedang membangun pabrik
yaitu pabrik semen di Indarung 6 yang ada di Padang dan pabrik yang ada di Rembang dengan kapasitas tuh masing-masing sebanyak 3 juta ton per tahunnya. Kapasitas produksi semen di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 68 juta ton dengan konsumsi sebanyak 61 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa semestinya tuh kebutuhan semen di dalam negeri itu sudah dapat dipasok oleh industri semen XNT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Setiani, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang bahan utama dan bahan tambahan dalam proses pembuatan semen. Di mana bahan utama dalam proses pembuatan semen itu ada batu kapur dan juga tanah liat. Nah, batu kapur ternyata memiliki tingkatan-tingkatannya, yaitu ada yang tingkatan tinggi, ada yang memiliki tingkatan sedang, dan juga ada yang memiliki tingkatan rendah. Nah, ketiga tingkatan tersebut dibedakan karena adanya kadar CaCO3 yang di dalamnya yang berbeda-beda. Pada tingkatan yang tinggi, kadar CaCO3 di dalamnya itu ada 93 sampai 97% dan dia memiliki kadar MgO di dalamnya sekitar maksimal 2% dan juga memiliki kadar air sekitar 5%. Nah, dalam batu kapur ini memiliki sifat yang rapuh ataupun mudah dihancurkan. Tapi yang kedua, batu kapur dengan tingkat CaCO3 yang sedang itu dia memiliki kadar CaCO3 sekitar 85 sampai 88%. Selain itu juga dia memiliki sifat yang agak keras, jadi agak sulit untuk dihancurkan. Nah, yang ketiga itu ada batu kapur dengan tingkat CaCO3 yang rendah, di mana batu kapur ini memiliki kadar CaCO3 di dalamnya sekitar 83 sampai 85%. Selain itu juga dia memiliki sifat yang keras, jadi tidak cocok untuk digunakan dalam proses pembuatan semen. Batu kapur yang digunakan dalam proses pembuatan semen yang paling bagus itu adalah batu kapur dengan tingkat CaCO3 yang tinggi dan juga dengan tingkat CaCO3 yang menengah. Ada komposisi batu kapur. Nah, komposisi batu kapur itu bentuknya yang pertama dia harus berbentuk padat. Yang kedua dia berwarna putih. Yang ketiga dia memiliki kadar air sekitar 7 sampai 10%. Yang keempat dia memiliki densitas sekitar 1,3 ton per meter kubik. Yang selanjutnya dia memiliki spesifik gravitinya itu 2,49 kg per liter dan juga dia memiliki kandungan CaO di dalamnya sekitar 47 sampai 56%. Dan selanjutnya dia memiliki kuat tekan sekitar 31 Newton per milimeter kubik dan juga memiliki dia silika rasio sekitar 2,6. Selain itu dia memiliki alumina rasionya sekitar 2,43%. Yang selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya tanah liat. Nah, tanah liat merupakan hasil pelapukan dari bahan-bahan kimia yang berasal dari alam. Nah, selain itu juga tanah liat hasil dari pelapukan batuan-batuan seperti batuan granit, batuan traktir, dan batuan lainnya. Dan dalam tanah liat yang memiliki unsur-unsur organik seperti kalsium oksida, natrium oksida, fosfor oksida, dan lain sebagainya. Nah, tanah liat yang digunakan dalam proses pembuatan semen ini semua tanah liat dapat digunakan. Tetapi dalam tanah liat juga dia memiliki komposisi, yaitu yang pertama dia memiliki bentuk yang padat, yang kedua dia memiliki warna coklat kekuningan, selain itu dia memiliki kadar air sekitar 8-25% dan juga dia memiliki densitasnya itu 1,7 ton per meter kubik. Selain itu dia memiliki spesifik gravitinya sekitar 2,36 kg per liter dan dia memiliki silika rasio sekitar 2,9%. Setelah bahan utama yang kedua tadi yaitu ada tanah liat dan juga ada batu kapur. Dan selanjutnya itu ada yang namanya bahan tambahan dalam proses pembuatan semen. Nah, di mana tambahan dalam proses pembuatan semen itu ada 3, yaitu ada pasir silika, ada pasir besi, dan juga ada gipsum. Nah, yang pertama itu ada pasir silika, yaitu SiO2, di mana pasir silika ini biasanya ada di daerah pegunungan. Jadi tempat pasir silika itu ada di daerah pegunungan. Nah, fungsi dari pasir silika ditambahkan dalam
proses pembuatan semen ini, jadi hasil semennya akan semakin bagus apabila ditambahkan pasir silika. Jadi dia berfungsi sebagai pemutih dalam proses pembuatan semen. Selain itu juga ketika pasir silika ditambahkan, apabila pasir silika itu sangat bagus, maka hasil proses semennya pun ataupun hasil produksi semennya pun semakin bagus pula tingkat keputihannya. Tapi pasir silika juga memiliki spesifik tersendiri, yaitu yang pertama dia padatan, yang kedua dia memiliki warna coklat kemerahan, yang ketiga dia memiliki kadar air sekitar 6%. Yang selanjutnya itu dia memiliki densitasnya sekitar 1,45 ton per meter kubik. Selain itu dia memiliki spesifik gravitinya sekitar 2,37 Newton per milimeter kubik. Selain itu dia memiliki kadar silika rasionya sekitar 5,29% dan juga dia memiliki alumina rasio sekitar 2,47%. Yang selanjutnya itu ada yang namanya pasir besi. Nah, pasir besi ini dia merupakan hasil dari proses pemurnian tembaga ataupun dari hasil proses tembaga. Nah, tapi pasir besi ini digunakan karena dia memiliki keunggulan tersendiri. Yang pertama, dia tidak terpengaruh terhadap cuaca, baik itu cuaca sedang hujan maupun cuaca panas, tetap kualitasnya tetap bagus. Dia memiliki kestabilan yang sangat berkualitas. Dan yang selanjutnya dia memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kita pakainya pasir besi di dalam produksi semen itu, maka hasil produksi semennya pun semakin bagus pula. Nah, yang selanjutnya itu dia memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan pasir alam. Nah, sifat-sifat fisik dari pasir besi ini, yang pertama dia memiliki bentuk padatan, yang kedua dia berwarna hitam, dan juga dia memiliki densitas sekitar 1,8 ton per meter kubik. Yang keempat itu ada yang namanya gipsum, yaitu CaSO4 2H2O. Nah, gipsum ia sangat bagus untuk ditambahkan dalam proses pembuatan semen, karena dalam proses pembuatan semen itu akan diputihkan semennya dan itu harus ditambahkan gipsum agar lebih bagus lagi. Nah, gipsum juga dia memiliki spesifik tersendiri, yaitu yang pertama dia bentuknya padatan, yang kedua dia berwarna putih dan juga dia memiliki kadar air sekitar 10%. Terima kasih teman-teman. Saya akan menjelaskan komposisi secara kimia dalam semen. Jadi pertama itu ada trikalsium silika C3S. Senyawa ini dapat mengeraskan dalam beberapa jam dan disertai dengan pelepasan sejumlahnya energi panas. Dan ini mempengaruhi kekuatan beton. Yang kedua adalah dikalsium silika C2S. Itu reaksi berlangsung sangat lambat dan disertai dengan pelepasan sejumlah energi panas secara perlahan karena lambat gitu ya. Senyawa ini mempengaruhi terhadap perkembangan kekuatan ton dari umur 14 sampai seterusnya. Yang ketiga ada trikalsium silika lagi, C3A. Senyawa C3 ini mengalami proses hidrasi dengan cepat dan disertai dengan pelepasan sejumlah energi panas. Senyawa ini mempengaruhi proses pengikatan awal, tetapi kontribusinya terhadap kekuatan beton kecil dan kurang tahan terhadap agresi kimia. Yang paling berpeluang mengalami disintegrasi yaitu perpecahan oleh sulfat yang dikandung air tanah kecenderungan yang tinggi mengalami keretakan akibat perubahan volume. Jadi kalau misalkan volumenya berubah itu dia akan meretak gitu, jadi harus imbang ya. Terus ada tetrakarsium aluminiumnya ferit atau C4AF. Nah, komposisi C4AF ini cukup besar dari semen. Kontribusinya terhadap sifat-sifat tidak ada. Senyawa ini mempengaruhi warna dari semen. Jadi warnanya itu dipengaruhi oleh ini C4A3 ini. Yaudah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis semen. Yang pertama yaitu ordinary Portland cement. Di ordinary Portland cement ini dibagi menjadi 4,
Yang pertama yaitu semen Portland tipe 1, semen Portland tipe 2, semen Portland tipe 3, dan semen Portland tipe 4. Dan yang kedua yaitu Superman Sorry semen. Yang ketiga Oil Well semen. Yang keempat Portland Composite semen. Yang kelima semen berwarna. Yang keenam semen alam. Yang ketujuh semen alumunia tinggi. Yang ke-8 semen Portland Pozzola. Yang ke-9 semen Sorel. Yang ke-10 Portland Blast Furnace Slag semen. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat semen, yaitu yang pertama kehalusan semen, hidrasi semen, setting dan hardening, panas hidrasi, penusutan, kuat tekan, softness, konsistensi, kelembapan, dan ketahanan terhadap sulfat. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan atau sebutkan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya untuk teman saya yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Oke guys, sekarang giliran Oke guys, sekarang gila Oke guys, sekarang guanya ya. Nah, sekarang gua akan menjelaskan tentang proses pembuatan semennya ya. Secara singkatnya gini nih, pembuatan semen cuman gini dong. Tambang, masuk ke penyimpanan, masuk ke penggilingan awal, seterusnya masuk ke pembakaran, terus penggilingan akhir, terus packing, udah. Nah, gua akan menjelaskan secara rincinya kayak gini nih. Jadi kita bahan baku utama semen kan dua tuh, tanah liat sama kapur. Nah, si tanah liat sama kapurnya ini kita tambang, udah ditambang, masuk ke tambang, hasil tambang itu masih gede-gede, bongkahan kayak segede meja gitu. Masuk ke crusher. Di crusher itu kita dibuat partikelnya menjadi lebih kecil-kecil. Nah, udah partikelnya kecil-kecil, kita masuk ke raw mill. Di raw mill itu kita buat si yang pecahnya udah kecil tuh menjadi lebih kecil kayak bedak, jadi halus. Udah jadi halus, masuk ke clean tuh tempat pemanas biar si ininya tuh tercampur dan kayak jadi kayak lava gitu tuh, dipanasin. Tapi sebelum dimasuk clean, kita masuk preheater dulu, jadi dipanasin pelan-pelan tuh, pemanasan awal, masuk preheater, baru masuk clean. Udah jadi kayak lava gitu, udah jadi cair. Di clean itu karena suhunya tinggi itu kan, kita masuk ke cooler, didinginin jadilah clinker tuh bahan setengah jadi semen, bentuknya kayak kerikil hitam-hitam. Nah, udah jadi kerikil, kita masuk ke semen mill itu penghancur kedua lah. Tadi kan udah dihancurin tuh di raw mill, sekarang masuk ke semen mill. Di semen mill ini kita tambahin bahan baku semen lainnya kayak fly ash, gipsum, serbuk besi, terus kerikil dan lain-lain, biar biaya produksinya makin rendah karena bahan baku yang ini kan lebih murah. Habis itu udah dialusin tuh di semen mill, tinggal di packing, jadilah semen. Ya, terima kasih, itu udah. Oke guys, paham ya? Oke, terima kasih. Jadi, kalau misalkan di pabrik itu pasti dia akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, ya kan teman-teman? Nah, apa aja itu dampak positifnya? Yang pertama, kita bisa memberikan devisa ataupun pendapatan terhadap negara. Selain negara, ternyata pemerintah setempat pun mendapatkan pendapatan dari pabrik tersebut. Nah, selain itu, pemilik saham pun ikut mendapatkan devisa tersebut. Nah, yang kedua itu kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, jadi mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat sekitar tersebut. Nah, tapi kalau misalkan ada dampak positif, pasti ada dampak negatif, ya teman-teman. Nah, dampak negatifnya yaitu yang pertama, polusi. Jadi Cilegon, kita ambil contoh di daerah Cilegon.
Cilegon itu banyak debu-debu kecil yang kalau misalkan kita jalan dari Lingkar, daerah Lingkar sampai Anyer, itu tuh banyak banget debu-debu kecilnya. Itu disebabkan adanya pabrik-pabrik, contohnya yaitu pabrik semen itu. Nah, yang kedua itu bisa menyebabkan efek rumah kaca, jadi pemanasan global ya teman-teman. Jadi efek rumah kaca semakin meningkat. Yang ketiga itu jadi temperatur suhu semakin tinggi. Contoh Cilegon itu semakin panas sekarang karena banyaknya pabrik-pabrik sehingga pohon-pohon tuh ditebang, dan juga pemanasan global semakin meningkat. Materi yang terakhir yaitu penanganan limbah produksi semen. Limbah dari produksi semen menghasilkan limbah berupa gas. Limbah seperti ini dapat diatasi dengan cara diminimalisasi, artinya pihak perusahaan atau pabrik lebih memperlakukan bahan-bahan yang berpotensi menghasilkan limbah non-ekonomis dan minimalisir penggunaannya atau menggunakan zat yang mampu menetralisir munculnya limbah yang melimpah ruah. Oke, slide yang terakhir akan dilanjutkan oleh Nasori. Kesimpulannya, semen adalah suatu campuran senyawa yang bersifat hidrolis. Artinya jika dicampur dengan air dalam jumlah tertentu akan mengikat bahan-bahan lain menjadi satu kesatuan massa yang memadat dan mengeras. Karakteristik semen halus, kuat, menyusut, panas hidrasi. Bahan baku utama semen itu tanah liat dan kapur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.